Ketika Nabi Musa menempelkan ujung tongkatnya, seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Melihat hal tersebut, Firaun hanya tertawa meremehkan. Lantas dia menyuruh kedua penyihirnya untuk menunjukkan sihir seperti itu. Lalu mereka membaca mantra yang seketika tongkatnya bisa berubah juga jadi ular yang lebih besar. Kemudian ular-ular itu untuk adu mekanik. Namun ular milik Nabi Musa ternyata jauh lebih mematikan, yang dengan cepat membunuh salah satunya. Kejadian itu membuat Firaun mulai gelisah. Sekarang hanya tersisa satu cobra yang bersiap menyerang ular oren itu. Tapi meskipun kecil, ular ini sangat lincah dan lagi-lagi berhasil membunuh lawannya. Setelah menunjuk bukan mukjizatnya, Nabi Musa memegang buntut ular itu yang seketika kembali berubah jadi tongkat. Saat penyihirnya mengatakan bahwa Tuhan Nabi Musa lebih kuat, Firaun malah menangkapnya. Manusia sombong ini tak mahu mengakui Tuhan yang lain selain dirinya. Selanjutnya di hadapan Raja Firaun, Nabi Musa meminta dengan tegas agar bangsanya dibebaskan dari perbudakan. Raja Firaun terkejut melihat air di istananya yang tiba-tiba berubah jadi darah. Begitu pula sumur-sumur. Para penduduk Mesir juga ikut-ikutan terdampar. Dan yang lebih mencengangkan, seluruh air di Sungai Nil yang awalnya jernih, seketika berwarna merah mengerikan. Kejadian ini disebabkan oleh kesombongan Firaun yang telah berani menantang Tuhan Yang Maha Esa. Bukannya bertaubat, manusia ini malah menyuruh penyihirnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Akibat dari kejadian itu, Firaun mulai kebingungan. Karena bencana demi bencana datang silih berganti. Pada awalnya, negeri Mesir dilanda oleh wabak kodok seluruh wilayahnya, dipenuhi oleh haiwan. Amfibi itu juga mereda. Muncul lagi wabah lalat yang menjijikkan, hingga menyebabkan banyak kuda-kuda peliharaan mati. Ditambah lagi, penduduknya terserang penyakit cacar yang mematikan. Namun seolah belum cukup ini. Jutaan hamba belalang menyerbu Mesir untuk menghancurkan persediaan pangan mereka. Semua bencana itu jelas peringatan dari Sang Maha Kuasa. Akan tetapi Raja Firaun tetap kehendaknya dengan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa memimpin kaumnya untuk melarikan diri dari kejaran Firaun dan pasukannya yang kejam. Tibalah mereka di tepi Laut Merah dan malah terjebak karena enggak ada jalan lagi. Dalam situasi terdesak itu, Nabi Musa berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Tak lama dia pun mendapat perintah untuk mengangkat tongkatnya ke arah laut. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Semua orang pun terkejut melihat laut yang terbelah. Bahkan sebuah jalan kering di tengah-tengahnya. Inilah mukjizat yang diberikan Sang Maha Kuasa kepada Nabi Musa. Meski begitu, Raja Firaun yang sombong tetap tak mengakui adanya Tuhan selain dirinya. Dengan cepat, sang Nabi mengajak kaumnya untuk melintasi jalur. Yang kedua sisinya terdapat tembok air laut yang menjulang tinggi. Firaun yang tak ingin menyerah nekat mengejar mereka melewati jalan tersebut. Akan tetapi, ketika Nabi Musa dan kaumnya telah sampai duluan, di seberang disitulah dia kembali mengangkat tongkatnya. Atas perintah Tuhan, secara perlahan, air laut itu mulai menyatu kembali, sehingga menenggelamkan Firaun dan seluruh bala tentaranya